kembali lagi sama gua Polo dan Indro di Ceramics. Nggak pakai studio ya? Ceramics. atur aja. Di Ceramics Studio kali ini kita kedatangan tamu yang Tak diundang. pasti pada nggak kenal deh lo. Nggak usah kenal, nggak perlu. Harusnya yang punya TV tahu lah. Nah, Iya, betul. iya, Apalagi iya, TV iya. cembung. Iya. Itu orang lama. Cembung ya bener. Sama Iya. kalau lu lumayan familiar pendengar radio zaman dulu. Bagus. Oh benar. Gue suka. Gue malah nggak tahu loh. Bagus. Lo Prambors. Karena namanya Nggak, karena waktu band Kasyafani. Oh iya benar. Soalnya waktu kecil gue nggak Iya, diizinin iya. dengerin radio sama nyokap gue. Karena Kan di sini kelasnya keluarga gue. Gitu. Padahal Jadi orang radio iya, tuh. iya, biarin. gue pernah tuh nanya nih kapan diajakin belanja, gue males diajakin belanja sama orang sombong lo nggak lo? Canda Jack. Iya, Gitu. boleh. Kenapa kita undang band ke sini? Ya, perkenalkan diri, tapi nggak apa-apa perkenalkan. Oh, iya, perkenalkan Oke, diri. gue Ben Kasyafani. Sebagai apa sekarang? Gua hari ini sekarang. Atau apa? Ya sekarang pekerja aja lah, sama Pekerja lah. aja, Syuting masih, santai. bisnis juga masih. Yang jelas sekarang adalah full time pedal player. Oh, pedal bro. Wah, pedal. Keren Pedal, bro. bro. Keren. Nah, Keren, sekarang keren, kan, kerja, syuting masih, bisnis masih. Ini sekarang lagi diajarin belanja nih sama dia nih. Ya, dia lanjutin terus ya sama dia ya. Lagi perbeman nih, era Oke. perbeman nih. Parah nih orang nih. Makanya gue hari ini kan diajakin belanja kan. Betul. Kenapa jadi syuting gue? Syutingnya cuma Gimana, suruh gimana, ngabisin gimana? juga. Iya begitu, tapi Kan? bagus. Menurut gue diajarin belanja sama dia karena diajarin belanja sama orang yang paham tentang brandnya. Benar. Karena gue juga suka apa sih Dia belajar. nggak maksain soalnya. Apa? Nggak maksain juga kayak lu harus ini. Jadi tetap ngasih. Tergantung selera lah. Iya. Betul, tapi Balik lagi. biasanya kan orang belanja ada yang belanja karena emang lu suka dikasih tahu barang, habis itu oh, ini karena semua orang lagi ngetren Lagi gitu ngetren. kan. Iya, iya. Tapi kalau lu kan nggak jadi nih, lu belanja karena ini brandnya begini. Iya, ada jadi, story-nya. educate juga ibaratnya. Itu betul. bagus. Itu yang gue Makanya, suka. sebelum dia ngeduket orang, itu gue yang educate. Itu yang gue suka. Gue baru mau thank you. Lo jatuhin anjing gitu lo. Yuk kita mau langsung Kenapa mulai. kita undang band ke sini nih? Karena kalau menurut gue Ya lu nanya diri, jawab sendiri gimana? gue kan nanya ke kamera abis itu nanya ke gue. Oke. Menurut gue, point of view gue, band ini ada historical, dia sempat sneaker collecting. Yes. Sebelum ini. Sempat sneaker collecting, abis itu tiba-tiba off, nggak tahu kenapa, nah ini yang kita pengen tahu nih. Oh, oke. iya. Oke. Awal banget lu Kalau tarik ke belakang. Iya, tarik ke belakang, lu decide buat lu, gue kayaknya suka sneakers deh. Gue mau mulai koleksi atau gue mau mulai beli. Ya. Itu alasannya kenapa? Apakah itu lo trend chaser atau lo trend followers? Ya. Karena lo melihat lingkungan lo ini lagi pada pakai Jordan semua nih, Ya. atau lagi pakai Nike Dunk semua nih, Ya. atau lo punya insight sendiri pada saat lo decide itu. Ya seperti layaknya cowok-cowok yang akhirnya collecting kan biasa aja ini kan revelation kan kayak ada sedikit balas dendam juga waktu kecil kita suka banget. Iya, Oh, ya. itu kena sih. Tapi emang secara historinya kalau ngomongin soal sneakers kan emang selalu influence kan olahraga kan sport kan. Yes. Nah waktu Yeah. kecil gue dari SD gue main basket. Olahraga lu basket, dari basket ya? Abis itu bola. Oke. Ya dua olahraga itu influence gue gede dengan dua olahraga itu kan. Bahkan waktu SMP juga akhirnya main bola sampai agak sedikit lebih serius. Serius artinya olahraga itu jadi bagian dari hidup gue waktu gue kecil kan. Nah sneakers kan selalu bagian dari itu kan. Iya. Terutama basket sih. Waktu SD itu basket gue sekolah di Bakti Mulia. Nah di BM itu gue seinget gue saat yang paling gue inget itu sneaker culture-nya semua orang zamannya Jordan 6 yang udah ada batik-batiknya di belakang jelas. itu Jordan 6 kan deh? Jauh. Ya, Jordan umurnya. itu waktu pertama kali keluar. Jordan bener deh? Jordan. Jordan 8 ya? Yang di belakang sini ada merah-merahnya kayak ada batik. Itu 8 kan warna hitam. Yang ada X strap-nya. Yoi, betul. 8. Jordan 8. Jordan 8 pertama kali keluar di sini tuh banyak banget. Banyak banget kakak kelas gue yang pakai, banyak teman sekolah gue yang pakai. Terus habis itu waktu Reebok ada Shaq, semua orang pakai. Oh iya. Tapi saat itu kan nggak semua orang mampu ya beli ya. Iya. Betul. Gua bahkan nggak tahu itu keluar di sini atau keluarganya setiap liburan, pokoknya setelah liburan semua orang pada pakai gitu. Nah akhirnya gue pengen banget, gue minta sama bokap gue segala macam ya karena aksesnya nggak ada, barangnya nggak ada, mungkin mesti keluar negeri dulu. Jadi gue nggak kepapar tuh, gue nggak sempet punya tuh. Gue inget dulu bahkan yang gue punya itu adalah topi Shaq
Aduh, gue inget banget. Gue punya topi Shaq dibeliin bokap gue pas ulang tahun. Terus zaman dulu kan kalau ulang tahun lu diceplokin telur gitu kan. Oh iya. Iya. Busuk. Oh kena tuh. Kampret gue gitu kena tuh topi Kena gue. tuh topi. Itu gue topi sampai Emosi itu lo. sampai nggak bisa dipakai lagi lah. Coba deh saat itu kan semua orang kayak gitu kan. Nah sepatu itu tuh gue nggak punya tuh. Nah akhirnya Shaq ya? Shaq terus habis Jordan itu Jordan juga. 8 itu. Nah long story short, begitu gue gede, terus akhirnya gue kerja, gue punya duit. Akhirnya mulai tuh misi balas dendamnya dimulai. Iya. Jordan yang pertama kali gue beli itu adalah, gue lupa ya. Gue lupa. Cuman Ini lu setelah yang akhirnya lu udah kerja segala macam ya. Gue inget waktu itu Jordan 1 itu yang band, tapi yang 2013 itu keluar tuh di Plaza Senayan. Jordan 1 yang band. Yang band. Pikiran nama lu Band yang Brad. Yang Brad itu keluar tuh di Plaza Senayan 2013. Di hari orang raffle, gue sakit. Gue nggak bisa datang. Gue waktu itu nyuruh supir gue untuk ngantri. Abis akhirnya yang sehari itu tuh yang keluar Jordan 3. Oke. Jordan 3 keluar, akhirnya udah ambil aja lah gitu. Iya. Nah, since that day, habis itu gue ngumpulin tuh. Sampai akhirnya 2016 kan si Black and Red keluar lagi. Iya. Terus gue ketemu sama si... Nah, jadi yang 2013 itu Brad, yang 2016 itu band. Beda material. Beda material ya? Yang Brad kan leather biasa tuh. Kalau yang band kan yang tumbled, yang kulit jeruk. Kulitnya beda. Kulitnya beda. 2013 yang kita ngantri banget di PP ya. Di PP bener. Iya. PP betul. Sebelumnya gue udah beberapa sepatu gue punya, tapi gue inget kayaknya seinget gue tuh yang pertama kali gue akhirnya wah gila diseru nih, akhirnya mulai ngumpulin tuh. Bahkan gue Aditya Logi pertama kali bikin YouTube tuh di hari 2016 itu keluar, dia masih kayak nggak ngerti sneakers. Iya 2016. Gue juga masih belajar kan, lu ngapain gitu. Ya akhirnya dari situ mulai tuh beli ya itu sih. Oke. Terus kayak mindset lo yang bikin lo tertuju sama sepatu itu Pada saat collecting lagi. pada saat collecting lagi yang bikin lo kena tuh apa? Mungkin saat itu gue juga nggak tahu ya, gue sukanya seperti apa gitu. Cuman tren tuh pasti ngaruh lah pasti. Saat sepatu Jordan 1 itu dipakai celana, saat itu masih kayak ada celana skinny gitu, kan celana slim gitu, wah keren gitu. Terus Kanye West waktu itu pakai kan, udah mulai datang ke ke fashion show udah pakai black and red gitu. Gila ternyata keren juga nih atasnya fashion. Itu Yeezy, pre-Yeezy. Betul. Sebelum dia punya produk. Tren pasti ngaruh, tapi yang gue suka ya Jordan 1 itu kan ya game changer lah dengan story-nya dia dengan Iya, itu game changer banget untuk akhirnya, sneaker culture. Iya. akhirnya ada buku Shoe Dog itu, terus ada filmnya Jordan, dokumenternya segala macam. Jadi satu lagu gue suka dengan history basket di tahun 90-an yang ngingetin gue dulu kan. Iya. Terus akhirnya ya mulai ngikutin ceritanya, ngumpulin ini, habis itu mulai kemarin Air Max 1 juga. Ya gue suka story di balik sebuah sepatu, tapi particular gue emang spesifik Nike sih, karena gue 2007 sampai 2011 tuh gue pernah ada kerjasama as influencer di Nike Indonesia bareng sama Chris waktu itu kan. Oh iya, yang salah satu yang di seeding pokoknya Future 10, terus apa yang Fandi Gue juga. Gue dari sepanjang itu yang gue post cuma Air Max 90 Flyknit gitu doang. Sisanya nggak pernah gue post. Gila, Flyknit itu juga game seru tuh. Cuman gue pertama kali denger kata influencer tuh dari Nike gitu. Gue ini apa? Gue taunya brand MBA kan. Gue influencer. Gue pertama kali denger kata influencer begitu tuh waktu kerja sama Nike gitu. Tapi memang dari kecil, zamannya gue main bola, main basket, mindsetnya Nike. satu kali gue pakai Adidas itu Adidas Predator. Setelah itu gue ngempo T90, sepatu bola tuh Nike banget. Lu pilihan sepatu bola pun Nike, ya gitu gue jadi semakin ini kan, semangat kerjasama ya sih. Gue lebih predator lagi waktu itu. gue sama sekali, tapi emang gak bisa ngomongin predator paling enak kan? Iya kan? Itu anak mas gitu. Kagak dia mancing itu ya kan. Padahal gue main bola. Gue gak ngerti. Lu kenapa? Tadi pas tuh dia main mata gini, lu pas ke gue, pas ke dia Main bola gak banget. Itu harusnya gitu gue ya? Iya. Wih, Ganas. Predator. Lo kelakuan lu kan kayak predator kan sebenarnya kan? Nah terus kayak kalau lo inget sekarang nih yang mendorong lo emotionally untuk lo collecting itu, itu lingkungan. Apa karena pas beli sepatu itu lo langsung impulsif, tiap ada yang baru lo sikat terus? Atau apa nih? Waktu lagi ganas-ganasnya, Jakarta tuh sempat
tiba-tiba raffle panjang segala macam, FOMO tuh udah main banget tuh. Tapi masih Thank you for belum yang kayak eranya apa ya bilangnya, Yeezy kali ya? Bukan Yeezy, apa? Belum era Yeezy tuh, anak-anak basket yang benar-benar anak-anak suka gitu. Tapi FOMO tuh yang main peran penting banget tuh. Begitu ada beli nggak ya? Mungkin secara warna lo nggak begitu suka, tapi lo udah kebayang. Lo udah kebayang di YouTube kan lo udah mulai lihat tuh, kayak ada solo collector yang punya rak kayak gini sih, sepatu warna-warni. Jadi saat itu gue pikir kalau gue nggak pakai pun, emang ini bakalan jadi part of my collection yang bisa gue pajang nanti pada saat gue punya vault yang pas gitu. Akhirnya gue kumpulin tuh. Akhirnya gue ikutin. Tapi memang Vault kan? Iya. Bahasanya vault. Iya memang vault. Nah, cuman lu kan Gue selalu bahas tentang vault gua. Gue tuh kayak di tengah-tengah komite lagi berantem tuh nggak lo? Lu mau berantem dulu nggak? Ngerti kan? Ya akhirnya jadi ngumpulin. Tapi emang kegiatan raffle itu menurut gue seru banget. Agree. Seru. Walaupun lu nggak dapet, lu ketemu sama orang-orang yang sama semua. Iya. Nah, terus kayak next-nya itu apa yang benar-benar bisa merepresentasikan bahwa oke, ini band nih. Kalau lu bisa cerita lah. Iya, ini band nih sepatunya ini. Band itu adalah sebuah sepatu. Iya, band itu sebuah sepatu. Apa? Sekarang sepatu yang nyaman sih. That shoe dulu gue sebel banget liatnya kan, kayak sepatu sol tebel. Tapi begitu lo pakai, Bisa ya? Iya. Itu emang enak banget. Dan akhir-akhir ini That Shoe yang punya sole tebel itu udah ada collabs. Habis itu ada ngeluarin yang spesial-spesial. Secara warna juga ada yang lo pakai rapi bisa, yang all white juga bisa. Kayaknya setelah sekian lama, akhirnya gue nggak pernah beli lagi Jordan sama sepatu yang nggak enak karena kebetulan waktu gue 4 tahun lalu mulai main tenis gitu, terus gue ada pelantar kan. Oh, lu udah pelantar? Gue ada pelantar fasciitis kan. Paham, pelantar. Setelah gue tahu itu memang nggak bisa pakai Jordan tuh salah satu yang paling sakit tuh di kaki lo. Banget. Panas dan sakit. Wah itu akhirnya udahlah gue cari yang udah mulai kenal sama On, gue mulai kenal sama Hoka. Oh ini berarti early days nih, udah latest nih ya? Udah latest sekarang ya, kalau tanya lo bilang yang merepresentasikan sekarang, yang sepatu yang nyaman. Lo banget yang nyaman ya pokoknya. Tapi ada nggak sih nyaman. kayak satu brand atau siluet yang menurut lo, ini gua banget. Dan mungkin bisa dibilang gua rela pakai ini for the lifetime mungkin. Kalau ada satu sepatu, akhirnya satu sepatu. Yang lain lo buang satu sepatu, wah berat juga tuh ya. Ini akan jadi sepatu kebanyakan orang sih. Vomero 5 tuh menurut gue. Nah, gue lumayan sering dengar bahwa Vomero itu senyaman itu. Tapi gue belum pernah nyoba sebenarnya. Vomero tuh surprisingly, gue juga pas pertama kali lihat, ini kan sepatu agak old school kan. Iya. Bawahnya juga sole tebal. Terus gue pakai pertama kali, gila di sepatu. Nyaman ya? Nyaman banget. Bahkan lu nggak perlu satu lubang atas lu copot. Oh iya. Itu bisa pakai kayak Iya, Vomero itu gue nggak pernah nyangka itu akan jadi feedback banyak orang bahwa itu sepatu seenak itu. Iya. Itu sih. Enak. Gue juga cukup kaget pas gue pakai. Wah gila, dia enak nih. Bahkan gue udah punya 2, 3. Yang gelap malah gue belum beli tuh. Tapi setiap ada Vomero ngeluarin colorway baru, lu akan tergoda untuk beli pasti. Iya. Ada satu nih gue mulai agak tergoda juga, cuma belum gue pakai. Ada P6000 ya. P6000 katanya mirip-mirip. Kurang lebih sama soal looknya. Looknya, feel-nya kata banyak orang sih kayak gitu. Cuman depannya dia lebih agak ramping dan ke bawah aja gitu. Dan kebetulan kaki gue wide fit kan. Gue nggak bisa pakai sepatu yang agak nero gini. Kayak gini tuh kayak Hoka gitu. Termasuk agak nero sebenarnya. Sedikit ya. Ini lumayan nero nih. Sekalian aja deh, nih pas bahas sepatunya dia, kita lagi pakai. Kasih tahu bro. Oh ya udah. Iya kan. Dari Polo dulu deh. Dari Polo dulu. Polo Gua pasti pakai yang warna gua mencrang-mencrang. Keren Baru suka warna. Ini sepatu favorit gua dan gua cukup konsisten untuk menjawabnya. Nike Dunk No Lining kolaborasi Undefeated. Oh iya, ini Undefeated ya. Clark Spec kalau nggak salah, itulah Clark Spec. Kalau lo pada masih punya yang DS, dapat motor sekarang. Jujur. Iya benar. Ini dapat apa? Gua kebetulan dapatnya Ini second lah. Second. Motor vintage dapat lah. Oke, dapat. Second. Genting Alderon kemarin tuh yang buat lapangan. Alderon. Anjing jadi Alderon. Lu pedal banget lu. Anjing. Oke, Ben. Gua apa? Ya. Ini gue tahu ya Hoka Satisfy. Ini juga doi yang Racunin. Yang racun, tapi nggak semua barang yang gue lihat tapi juga suka. Ada beberapa yang gue lihat di gambar, gue langsung kebayang suka. Termasuk Ini salah satunya. Ini Hoka Satisfy. Begitu keluar. Ini kalau nggak salah ya. Tapi emang dia punya selera kalau kasih tahu Ben ini ada yang baru-baru kurang lebih gue nggak perlu ini karena kurang lebih seleranya sama. Iya.
Paling nggak kalau lo suka secara bentuk tapi kayaknya gue nggak cocok pakai, atau wah ini gue suka terus habis itu bakalan gue beli. Dan pertama kali ada langsung oke bro gitu kan. Mafate ya? Ini kalau nggak salah. Mafate Speed ya? Mafate Speed. Iya. Speed. Dikasih tahu begitu bilang oke bro sikat gitu kan. Pas mau itu orangnya nggak jadi jual ya. Iya, Fitra. Oh. Jadi waktu itu ABB yang Tapi dia dapatnya di ABB yang Campfield. ABB yang Campfield. Fitra udah naruh di Sheets. Gue tawarin dia. Dan dia Oke. ini keren, apa segala macam dan Terus lain-lain. gue lihat. Tiba-tiba Fitra nggak jadi jual. Ini sekarang masih ada di dia? Ini gila. Oh, udah ini. Iya, Sekarang udah. akhirnya udah Terus dijual. pas Kurasu dijual. Akhirnya band Kurasi kedua ada story-nya kan gitu. Gue seneng tuh kayak gitu tuh. Terus yang gue suka juga biasanya gue kalau tawarin sepatu, terus habis itu gue cari dulu kan di YouTube dalamnya, soalnya materialnya. Nggak banyak, susah nyari. Betul. Nyari yang bener-bener review lengkapnya tuh nggak banyak. Berarti ini bukan sepatu yang mainstream orang. Terus seleranya memang gua akuin. Intinya selectionnya Indro udah pasti bagus dan nggak yang apa namanya Nggak pasaran lah Iya. harusnya. Jadi on point gitu. Cuman memang kalau ke gua terkadang suka ketolak karena dia lebih yang Gelap kan? Betul. Sama gua juga. Lumayan warna-warni, Iya. explore. Jadi kadang ada yang kalau dia bilang keren, enggak lagi gue gitu. Tapi karena dia udah tahu gue, dia sekarang terang-terang. Akhirnya beberapa kali sekarang ngasihnya terang-terang. Karena beberapa yang suka gelap-gelap gitu menurut gue keren. Tapi gue nggak begitu. Oh, iya, gue kira lu lumayan yang simple ini gitu. Cuman kayaknya menurut lu setuju nggak kalau misalkan taste itu berubah tuh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena seiring lu kan lu umur, sering berjalan, lu pasti kan berubah. shape dari reference lu lah. Betul. Pokoknya. Dan sesuaikan ke pertama pasti umur. Iya. Kalau gue bentuk badan, gue makin Oh, iya, lebar, benar. terus gue langsung cari. Badan lu kenapa? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tadi waktu mulai syuting lu gini, gak ada yang komplain. Underboobs. Lu gak ada yang komplain lu gitu. Lu tau kan ini lagi bahas orang mau pakai sepatu. Iya benar. Sorry. Selamat Panjangin. Sekarang Indro. Gue pakai Timberland boat shoe collaboration sama Hand Floating. Oke. Gitu. Tuh, Jadi dia harus ada yang kayak gitu. Nah, karena menurut gue, asik. lu ngeluarin value harga yang sama, tapi yang satunya GR, yang satunya collab, yang mendingan yang collab lah. Emang ini sama harganya? Sama. Untuk Sama sama gua retail kira, boat shoe-nya tuh sama. oh ya iya. Sama. Kalau gue juga gitu. Mendingan collab. Karena kan prinsip gue punya banyak brand, tapi at least di brand-brand itu gue punya yang spesialnya satu. Jujur. Gitu. Dibanding gue beli semuanya. Gitu. Itu Jadi untuk lebih demi ngerem belanja. sebenarnya itu satu, sama kedua biar nggak ya kalau lu lebih yang jiaran udah pasti orang lain pada pakai juga kan. Iya. Gue lumayan agak against yang udah banyak yang pakai lah. Bukan sebel sih. Iya kan? Bukan karena sotoy atau apa, cuman kayak Bener-bener. Bukan. lebih ke sendiri aja gitu, kepuasan sendiri gitu. Sama jujur kalau sekarang demi banyak brand demi apa? Kalau kerjasama gampang. Betul. Jadi kalau ada brand tap in apa Suruh kita datang ke Iya. eventnya kita punya Udah setidaknya. ada. Benar. Betul. Izin brand. Izin brand. Tapi lucunya, gue juga akhirnya baru sadar juga deh. Waktu zaman Jordan, zaman itu kalau ada yang terlalu Tapi lu banyak sadarnya orang lumayan pakai, lama ya? lumayan lama. Terus Ada. Masa gue ceritain pas gue nggak sadar. ya perlu undang box nih. Jordan itu kalau banyak yang sama agak sebel tuh. Tapi kalau sepatu yang function, performance kayak sepatu yang enak, Itu bener lagi. kalau sama orang gue nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Ya emang ini sepatu enak gitu, lebih ke fungsi. Gue juga baru sadar itu gitu. Iya Jordan sih cukup sebel sih jujur. Iya. Apalagi begitu Kalau ada ini. sepatu function, sepatu performance, tapi collab. Betul, Jadinya, betul. Berbeda. Berbeda, Baru ya. dikenal-kenalin sama dia nih. Oh, ada yang Hoka sama N, ada Satisfy, ada Betul. macam-macam. Terutama sepatu pedal. Kayak lu nggak mungkin menghindari sepatu lu Nggak mungkin, beda. nggak mungkin. Gua aja yang udah berusaha sesuatu Dia beda. udah usaha, Tapi dia. beli tuh Adidas Branded. Siapa? Gua beli tuh Adidas Kilo. Push lu, Gua udah pilih. beli. Anjing. Oh lu beli itu branded? beli. Itu keren banget. Apa yang gua nggak beli, Paul? Wow. Percaya gue. Iya kan? Enggak lu bercanda gila. Gua harus punya karakter sotoy supaya ada warnanya lah. Bentar gitu. gue racunin. Biar rela. Aduh. Tai. Udah tua. Udah tua. Nih, seiring berjalannya waktu, itu apakah selera lu tuh berubah apa enggak? Dari yang dulu mungkin statement piece atau ke sesuatu yang lebih understated. Understated apa ya? Understated tuh kayak ya lu punya tapi lu nggak perlu klaim ke orang gitu kan. Lah iya benar. Kalau begitu kan. Iya. Lu punya kepuasannya buat lu sendiri gitu. sendiri. Wah itu juga ada juga Ada tuh tuh ya, ada. perubahan ke situ tuh ada tuh ya. Tapi emang umur
lu 40 sih? Lu 40 belum? Almost. Gua nggak Gua tahu. 25 lah. Lu semakin bertambahnya umur, malah ternyata lu makin berani untuk pakai sesuatu yang lu nggak peduli orang ngomong apa. Seiring lu bertambahnya umur waktu, lu makin nggak peduli pendapat orang tentang lo kan. Nah, akhirnya jadi semakin berani juga kan untuk pakai apa namanya dengan gaya-gaya yang dengan lebih eksplor lah, dengan model sepatu juga jauh lebih eksplor. Gitu. Ini opini melebar dikit. Opini rada kontra gue terhadap itu sepatu. Itu sepatu tapi emang entah kenapa indahan, yaudah lu stay gitu. Gak tau kenapa gue ngelihat banyak orang pakai, once lu udah pakai terus rada buluk kayak jadi kurang lagi. Oh, satunya kayak lu shape 97-nya. Kan biasanya 97 tuh firm banget dengan sole bawahnya kan. Once lu jadiin satu tuh kan dia lu hybrid. pakai banget, dia kan ngelengkung. Kan? Ngelengkung, betul. Terus fading corduroy-nya tuh jadi lebih. Jadi agak- Iya, gue kayak sayang deh, ini sepatu kalau dipakai itu kayak Tapi gue pakai sih. yang stay bagus. Yang lu harus take a good care banget. menurut Iya. gue. Emang Jadi udah jangan lu jadi emang ingin agak, gue juga akhirnya nggak berani gue laundry juga. Tapi gue cuma punya satu, apalagi abis itu resale kan mahal banget kan. Iya, ngaco, Sampai ngaco. harganya sempet Lu kayak nggak- nggak ngotak. Lu dapat nggak sih? Lu menang ya? Dapat. Gue suka banget Nggak, lu menang nggak sih? value-nya. Setuju lagi. Karena sepatunya sebenarnya biasa aja. Nah, Gua suka banget itu itu. salah satu sepatu yang gue FOMO. Gue harus Iya, punya. Bang. Iya, Oh, gitu. iya. Gua suka, Gua gua ada- suka. Lu bukannya menang juga ya? Menang Lu raffle. Habis itu jeda sebulan ada yang nawar. Iya. Gue bilang gue suka value-nya. Kenapa gue lepas? Karena gue nggak suka-suka banget sebenarnya. Iya. Pertama, gue nggak sepatu warna-warni. Kedua, ini udah pasti semua orang pakai. Iya sih. Gitu. Ada keselnya itu. Ha-ha. Karena semua orang pakai. Tapi gue suka apa itu karena dia detail-detailnya ada Iya, kayak bagus cekrekan-cekrekan itu, ada kayak stiker-stiker velcro-nya bisa tempel, talinya lu bisa main. Ekstrasnya lucu lah. Iya. Ekstrasnya banyak. Dan itu memang material yang Tapi semua orang pakai, Pak. betul. Ya, Demolish karena on purpose suka, gitu. karena bagus. Emang itu sepatu lu pakai bajunya harus bener. Bener. Kalau lu salah lu pakai Betul. lu pakai skinny udah paling hancur tuh. Paling pakai hancur. itu. Ya, karena Hancur. itu sepatu kan agak bulk gua. Ya. Oh gitu. Cuman cocok Iya pakai kan? celana pendek. Gue paling ngerasa itu pas pendek. kaos putih, celana pendek jeans. Ya warna-warni sih jadinya. Nah, celana pendek jeans harus mulai dikurang-kurangi. Karena faedahnya jeans tuh celana panjang. Masukan Ajarin dia. Oh gitu. Iya dong. Gue suka. Gak apa-apa. Nggak, pitch nggak apa-apa tinggi juga ya. Nggak apa-apa. Selera lu nggak apa-apa gitu. Faedahnya jeans itu Celana adalah celana pendek. panjang. Oh itu juga daripada celana pendek. Oke. Kapan fase lu merasa fase lu, aduh ini kayaknya koleksi sneakers nih wasting banget dari Ya. sisi money, dari sisi pikiran. Ya. Karena kan lu mengkoleksi sneakers itu kan lumayan menguras pikiran lu kan. Betul. Lu bisa sampai nggak bisa tidur, coy. Itu asli. Ngurus, naruh mana, mau tidur. display. Mau tidur, Gua scoring bisa dulu, gitu. apa segala macam. Nah, kapan fase lu fuck ini kayak Mulai harus buat pelan-pelan. gue nggak bener nih, atau bukan nggak bener, buat gue kayaknya ini terlalu membuang-buang waktu gue. Ya. Sedangkan di sisi lain gue bisa mengerjakan yang lain. Covid. Nomor satu waktu Covid. Oke. Nggak pergi, terus udah gitu juga jarang belanja, tapi waktu banyak kontemplasi. Habis itu ada si dokumenter tentang minimalism itu kan. Oh iya, yang Jepang ya? Ya pokoknya ada ya, minimalism itu ada 2 orang di Amerika, terus habis itu dia ngerasa ya gue hanya beli barang yang valuable buat gue, bukan berarti nggak boleh mahal. Ya Yes. mahal boleh, tapi valuable bahwa barang itu dipakai dan Fungsional lah. fungsional. Lo pakai baju yang berulang-ulang tuh nggak apa. Akhirnya gue, oh ya ini kayaknya mulai too much nih. Karena emang udah banyak, gue banyak banget soalnya dari mulai yang dikasih, dari mulai yang beli sendiri, dari mulai yang itu. 3.000 ada? Enggak dong, Enggak ya? bukan banyak gua, bukan banyak lu. Gitu. Abis itu apalagi, oh ya minimalism, Covid, abis itu mulai yang kepake-pake aja, mulai ada sakit kaki juga, sama mulai tahu juga ternyata gue sempat masukin di ABB juga kan, di tempatnya dia buang barang itu, wah, bisa dijual juga gitu. Terus ya gue mulai pakai sepatu yang performance, yang paling nyaman. Ya udah akhirnya udah nggak seberingas dulu sih untuk Tapi lu sempet ngitung nggak peaknya koleksi lu? Mau itu lu beli, lu Campurin semua ya? influencer apa? Lu pernah ngitung nggak kayak berapa Barang ratus, yang berapa ribu? lovers Gucci. Enggak lah, enggak. Enggak. Saja kan masuknya gitu Nggak kan. ada. Kalau gue Nggak baca, ada. Coach gue nggak gua. nyerah. Berapa nih? Sepatu tuh lu menyentuh Gue ratusan. mungkin ya, ribuan tuh. tiga digit nggak, mungkin 70-an ada nggak sempat 70-80-an. 70 doang. Mungkin Menurut gue doang. Gue kira
Akan lebih Biasanya gila. public Enggak figure, lah. lo Enggak. Buat gue tuh lo banyak akan sih, lupa Maksudnya 100, secara 200 ya. Enggak, apa namanya Menurut gue buying banyak. power dan segala macam memungkinkan untuk punya lebih dari Lebih. itu. Mungkin. Tapi balik lagi kan gue itu. rada amazed. Oh keren juga. Maksudnya dia benar-benar berarti band lumayan mengkurasi. Tapi Iya, yang iya. Versace Gucci itu aja udah 40 sejuta Enggak. gitu. Lu botang gue lebih suka Iya. sih kayaknya agak. Merah gak tuh warnanya? Gue Enggak. pengen sih ngeliat Dikit intro ya? pakai Enggak sih, itu. enggak. Gue nggak Lovers dikit. gitu. Gue Apa? pengen sih ngeliat lu pakai kayak gitu. Ankle pants terus lovers. Gue akan ke situ tapi jujur. Gua Serius gitu. lo? Iya, Pakai clutch karena gitu? karena gue nih Oh, begini kalau ya, ngomongin ya, brand yang gitu. ada di sini yang paling gampang gitu ya. Ngomong kalau pakai kelas enggak dong. Ya enggak, gue Kelas kira kan enggak. dengan lu ankle pants. Tapi kalau Keith bikin clutch, wah itu bahaya tuh. itu tandanya lu emang Enggak, tapi emang dia ini gini Dia dengan brandnya. Lu kenapa? Iya, karena kalau misalnya sampai Keith bikin clutch, Hah? udah pasti bukan orang-orang yang pakai clutch biasanya, ngerti nggak? betul. Enggak, sekarang gue nanya soal brandnya sendiri deh. Kenapa misalnya kayak Keith, siapa sih Ronnie Fike siapa? Ronnie Fike. kan? Ronnie Fike. Kenapa lo itu banget sama brand? Gue pengen tahu Karena itu lo anggap keren si Ronnie Fike-nya atau tokonya atau story-nya? Karena gini, Banyak ya dia gimana jadi dia lebih ke direct collab. journey-nya dia sendiri, gue merasa mirip-mirip sama apa yang gue jalanin. Tampur dulu ya kan. Iya, Dia belajar dari di relatable Tampur. sama- Dia storekeeper dulu, jaga gudang. Iya, iya. Oh, oke. Dulu Tampur Tapi ya bener. sama Pacific Place sama loh. Ya, tapi emang iya. Jadi jatuh-jatuhin gua. Tapi gue pakai sepatu palsu dulu. Enggak, Gue sempet ada Levi's jam palsu pakai gua. ada. Telek. Yang warna-warni. Ada. itu. Warna-warni. Iya, tapi gue pakai yang hitam. Iya. Ada, Enggak, tuh. kalau gua Adidas Jelly. Adidas Jelly gue nggak pakai tapi gue jual. Itu Oke. gue dapet handphone tuh. Boleh balik lagi dulu? Oke, oke. Ini Keith, si Kai. Iya. Jadi journey-nya dia tuh gue merasa mirip-mirip lah gitu. Walaupun toko gue tutup, tapi kan sempet bikin toko. Dia jadi storekeeper dulu, jaga gudang, dia bikin ini, dia akhirnya buka toko sendiri sampai sekarang. Dan menurut gue, every message yang disampaikan melalui koleksinya itu very bold gitu. Kayak lo sesimpel waktu itu sempet rame, Ronnie Fike mah cuma ngerubah-rubah warna doang. Ya, Iya, karena early-nya dia di Iya. New Balance Essex kan seperti itu ya Betul. game-nya. dia pernah di New Balance. Enggak, ini Oh, waktu dia collab yang ya? bikin dia naik tuh Oke. dua brand Iya, itu menurut berubah gua. warna, ganti tali. Menurut gua, ya suka-suka dia. Tapi dia mempackage storytellingnya menurut gua lumayan bagus. Iya, storytelling-nya sih. Dan penting. circle-nya dia tuh strong enough untuk bisa deliver message itu. Kalau lo perhatiin sampai hari ini, yang dinner table-nya itu, orangnya itu terus. Dan nggak perlu nama yang gede banget ya maksud gua. Namanya kayak gede-gede anjing. nggak maksudnya Itu namanya gede-gede justru. dari awal malah nama Orang-orang gede. yang datang. Iya, Pin. Kayak Bukan apa, misalnya orang-orang yang ada jadi suka satu dia yang ngegedein LeBron circle as a aja brand. Hmm. Terus ada Tapi kayak yang tahu-tahu aja kan. LeBron namanya. as a brand. LeBron as a brand. Jadi LeBron dimonetize sama nih orang sampai jadi segede gitu? gini. Itu Ronnie Fike? Siapa? Bukan. Oh, orang yang datang ke circle dia. Oh, Siapa oke, namanya? oke. Rich Paul. Lupa gue ada gemuk freckles gitu mukanya. Bule itu namanya lupa. Bule. Oh, bukan Rich LeBron Paul. James. Terus Victor Cruz NFL Victor Cruz, player. oh, iya, NFL player. Oke, ha. Terus Greg Yuna top tier jewelries. Terus Teddy Santis udah pasti. Emil Yondor. Terus Ejunya itu timnya dia. Tapi maksud gua, sorry motong bro, bukan nama-nama yang lo apa ya instan gede. Jadi kayak selebriti apa-apa. Oh, Ini iya, nama-nama iya, besar yang kreatif dan mastermind di masing-masing. Iya, jadi ininya lebih kan. mastermind Besar di industrinya dia. Yang di situ tuh mastermind semua. Circle-nya tuh mastermind. Iya, gitu. iya, iya. Kayak Zack Bia. Zack Bia mungkin orang nggak terlalu dengar, tapi dia DJ / artis / apa itu yang followersnya bisa puluhan juta. Oke. Gitu. Jadi emang circle table di dinner table-nya itu tuh udah gila banget. Menurut Oke. gua. Dan nggak pernah nambah orang. Kayak prediksi aja. Dia juga gitu. Kit, ya nggak gitu. Ada. Glory kalau dia Gua nggak nyangka tapi itu dari dia. Jujur. gitu. Jadi apapun yang keluar dari dia itu selalu menginfluence gua secara pribadi. Pokoknya Keith sama Haven tuh udah dua top gua dah. Gua pakai monokrom tuh gara-gara Haven. Justru Kit selalu cut. Jadi bukan karena. Tapi sebenarnya untuk sekarang Kit udah termasuk agak mainstream dong. Kayak gini. Lo sebel gak kalau misalnya ada brand yang dulunya lo ikutin banget, lo pamper dari Jujur, brand iya, kecil, satu. tiba-tiba dia ngegedein brandnya, Ya. Terus jadi mainstream. semua orang jadi pakai, gitu kan. Jadi Salah jadi satunya destinasi tuh turis ke situ. Emil Yondor. Iya. Itu pertama kali gue pakai Karena jujur overuse ada di beberapa New yang Balance. ngecengin tuh apaan sih gue jawaban sih aime gitu makan tuh sekarang
gitu kan jatuh. Gua gitu. Gua salah satunya lagi Aime apaan Apaan tuh sih, Aime Aime? gitu. Gitu. Karena dia terkenalnya bukan Amy Leondor dulu. Aime Aime aja doang. udah. Amy, Oh, iya. Apaan tuh Aime? Oh, iya. Aime Aime itu. doang. Itu. Kenapa gue suka brand itu at the first place itu karena Teddy salah satu anak didiknya Ronnie Fike. Balik lagi ada kitnya juga. Affiliate ya. Affiliate Masih ya. affiliate. Walaupun sekarang udah bareng LVMH ya. Jadi udah bigger lagi. Teddy kemana ya? Hah? Teddy kemana ya? Teddy-nya masih, cuman kan brandnya dibeli LVMH. Oh, Amy tuh dibeli. Gila. Wow. Tahu apa sih? Lu tahu Gua apa suka sih? nih. Di dunia sneakers itu lu tahu apa? Gue suka nih. Iya. Gue suka banget. Nggak, Polo tahu banyak kok. Kalau lu Nggak, jujur. kitnya dia apa? Kalau dia kan kit, lu apa? Kalau gue masih sampai sekarang mau itu mainstream apa enggak? Gue tahu, boleh gue tebak nggak? Apa? Stussy. Iya. Dia Stussy banget tuh. Gua juga dari- suka sih Stussy. dari Chill kan, kayak- 90s. Kayak menemukan pas gue SMP suka ya kan kena era itu gue kena sama brand-brand surf lah Ya. Rip Curl apa segala macam terus Oh, terus jelas. itu salah satu yang stand Ya. out gitu Betul. sesimpel keren banget di logo Keren, logonya yang keren. ternyata memang ya udah sesimpel lagi tanda tangannya Ya. kayaknya Iya. Sean Dan Stussy-nya. zaman itu kita semua belajar tanda Sean tangan Stussy di Stussy, kertas. betul. Sean titik Stasi. duanya itu. Kalau gue dulu sampai gue kuliah gue baca Stasi Stasi gue suka sih. dibetulin wah lu Gue gini doang. Dan lebih Masih lihat TV. tapi lebih affordable sih dibandingin kit tuh. iya coba Enggak. Stussy juga 3-4 juta juga ada. Ada kayaknya jaketnya mahal, jaketnya. Iya, Stussy itu gue masih tuh. Tapi Stussy satu-satunya brand, lu mau ditaro toko dimanapun, dia fit. Fit. Iya, betul. Lu mau di baris Agak bawah, agak ada atas Stussy. masuk. Iya, Betul, betul, posisinya toko tetap di skate situ ada ya. Stussy. Iya. Nah itu lumayan agak susah tuh. Iya. Bikin brand positioning itu gitu. Bahkan waktu itu gue mau foto sama David Sinatra-nya, tiba-tiba ada elu, gue mau foto berdua doang nih, David Sinatra dipotret balik kan gitu. Ada David nih gue foto, tiba-tiba ada 6 orang. Udah bareng. Lu pengen berdua doang. Jadi nggak eksklusif foto gue. Akhirnya hari ini gue ada, nggak post. Ada lu anjing. Enggak, gue ada yang berdua doang ada. Tai Itu lu dulu emang. lumayan high. Ada. Oh gitu? Heeh. Ya. Karena dia ulang tahun terus kayak pas gue gini. Nah gue diundang ulang tahunnya. Enggak. Tapi pas mau masuk nggak boleh. Hari ini gitu enggak. Bener-bener ada lagu itu lagi hari, tapi di potato Good day. Satu lagi gue mau nanya, ini buat lo yang emang expert di ininya, lo stand lo di Supreme apa? Di brand Supreme. Kalau dulu gue sesimpel, ini brand mahal banget nih gitu. Kenapa? Iya. Karena resell kan. Nah, Cuman setelah pas banyak yang pakai, gue udah mulai empet. Jujur. Tapi sekarang gue suka banget. Nah, Sekarang gue suka banget. Karena Katensu-nya udah lumayan banyak. Udah nggak oh, lu nggak nice ya. Hype beast Lu gitu. gitu, oh teknis betul. ya. Orang udah mulai udah nggak hype beast gitu. Jadi Katensu Udah lumayan hype banyak, lumayan apa namanya development design itu udah mulai melebar segala macam. Kalau shoe collaboration-nya boring menurut gue. Iya. terlalu Gua terlalu boring. kosong sih menurut gua. Iya. Iya lo just Iya, maksudnya Supreme harganya, karena aja. harganya mahal banget kan. Iya, pertama Iya. itu. Jadi kayak ini sih kayak lo live ini kan lo kelihatan emang Hoka sepatu Iya, performance iya, iya. harga nggak terlalu ini Kalau gila jadi lo tempelin yang harga Supreme terus segitu tiba-tiba gila lo segitu. mahal gitu. Makanya Asal cuma putih tempelin. doang gitu. Ya emang gue tahu sih lo clean gitu modelnya Iya. tapi nggak Sebenarnya harganya jadi nggak semahal. Sebenarnya terrepresent dari si James Jebbia-nya itu sendiri gitu. Jadi bedanya Kid sama Supreme, Ronnie Fike itu very represent Kid. Kalau James Jebbia lu pernah lihat nggak dia nggak pakai jarang-jarang. Supreme? Kecuali Nggak pernah, Jack. Tapi itu brand kayak Iya, tanpa nah dia itu yang harus maksud ini gua, ya. dia nih ngasih makan market gitu. Kalau Ronnie Fike dia ngasih makan dia sendiri, akhirnya marketnya kena. Betul. Nah itu yang lebih Iya. dapat. Jadi secara message dan storytellingnya tuh lebih dapat. Gitu. That's why gue kena banget. Tiap dia ngeluarin apa tuh gue udah deg-degan pasti. tapi dia si sebenarnya si James Jebbia itu dia bikin kalau di ilmu ekonomi kan itu tuh prinsip ekonomi ya demand tinggi, supply banyak, harga jadi Iya. murah kayak gitu lah. Tapi kan dia nabrak itu tuh. Demand tinggi, supply banyak, tinggi. harga Tapi tinggi. harga tetap tinggi. Sampai di Netflix pernah ada dokumenter ngebahas soal teori ekonomi yang di break sama si Supreme. yang bener lo. Itu sebenarnya belajarnya dari zaman dulu. Jadi
Jadi dulu zamannya di Amerika ada topi tinggi, nah itu kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi zaman dulu ada topi tinggi, supply-nya tinggi, demand-nya juga Ini tinggi. topi tingginya ternyata muslim, enggak? Nah, bukan. Itu yang sekarang. Ini dulu zamannya Abraham Lincoln. Kecewa, nggak usah tekat. Nggak usah Satu isi peksi lu, kan. singkong. Kurang lebih contohnya dipakainya teori itu. Betul, gini nggak ada sanggahannya di sini. Itu nah menurut gua tuh keren. Knowledge jadi bisa kayak menurut gua hype itu yang bisa diciptain sama Supreme. Karena gua pernah pengalaman kan zamannya Supreme lo pengen datang ke tokonya yang cuma terbatas itu kan. Iya. Terus gua waktu gua ke London terus gua kira wah gua pengen datang Supreme pengen lihat London. kayak apa sih tokonya kan di sini hype cuma barang resale doang. Terus gua datang ke sana, antri nih. Ngantri terus ya udah gua Yang ngantri sampai deh. sekarang tuh masih ngantri. Supreme Masih, gue ngantri nih, Sekarang tuh gue gila. ngantri, terus sampai depan ditanya mana tiket antrian lo, gue nggak ada, gue ngantri doang dari belakang. Lo ambil di situ, anjing ternyata di ujung gang itu ngantri lebih panjang lagi. Ada kayak button BCA-nya gitu. Iya, jadi lo mesti ngantri untuk nomor antrian. Enggak lah bercanda. Habis itu lo pindah ke depan tokonya, Percaya. lo pindah ke depan tokonya untuk ngantri lagi. Jadi gue bilang gila nih saya pas gitu. Nah, akhirnya gue nggak ke situ, akhirnya Nggak, iya lu nggak dibolehin karena nggak ada karena itu gue mesti ngantri lagi. Sebenarnya gue salah ngantri. Ah. Akhirnya gue sempat masuk tokonya yang di Paris kalau nggak salah. Tapi yang di situ gue akhirnya nggak karena terlalu Itu panjang. salah satu yang terbagus menurut gua. Supreme Paris ya? Kecil tapi bagus di Paris. Iya kecil tapi bagus. Di Paris kecil. Latest nggak sih? Maksudnya Supreme udah yang Iya, iya. Udah kesini. Supreme London itu kan ya lama-lamanya Ya, Supreme London tuh Jepang, kedua kalau nggak salah. London. Enggak kedua deh. Toko. Udah dari Tokyo Harganya kan sih, paling pertama Daikanyama tuh. Harganya sih ya mahal tapi nggak Ya, seheboh di sini sih. Ya. Topinya kayak 600-700 Sebenarnya lu Biasa bisa ya. aja. Bagus ya emang di modelnya gitu. Tapi emang menurut gua kalau misalnya ngobrolin Supreme, it's not a brand, it's an attitude gitu. Kayak iya, karena kalau lo brand lo pasti explore. Ini kan mereka desain, Gitu aja, rilis. gitu ya. Jadi nggak ada Iya lagi. craftingnya ngerti nggak lo gitu. Jadi emang itu udah pure attitude. Lo pakai Supreme skate, that's it. Which is orang-orang di belakangnya juga pro skate yang hebat-hebat semua gitu. Itu. Brand sini yang akhirnya mungkin hype-nya nggak se-globally itu ya. Yang menurut lah sama kayak Supreme apa? Yang berhasil. Kalau menurut gue dulu Capital. Oh, Capital. Roots-nya ke situ. Dia ngikutin attitude yang sama ya, ibaratnya ya, sama Supreme. Dari desain dia bikin box logo, harga jual. Dulu 2013 dia udah jual kaos 550.000. Itu gila sih. Hah? Gila Bener, itu, bener. gila. Jual outer udah 1 juta lebih, di mana kaos distro masih Capital. 125. Itu. Capital. Kok di rumah gue ada baju satu tuh ya? Ada pasti. Angkatan lu soalnya. Capital. Gue kemarin lagi buka-buka, terus ada kaos hitam, tengahnya tulisan Capital. Ya itu tuh. Itu. Itu menurut Jangan gua baju lu lagi ke bawah, lagi main kayak. enggak mau. Kayak gue ngerasa beli baju. Udah lama banget gue punya. Udah enggak ada. Capital. Udah ada. Soalnya dulu gue skate juga, jadi Oh, percaya gue. jadi pas gue lagi Gila, ollie. bohong lu tuh natural banget ya. Iya kan? Bahaya kan? Anjing emang. Keren. Gitu. Seru. Terus apa sih faktor terbesar lo stop koleksi sneakers tuh? Apakah karena priority atau Tadi kayak priority kalau bisa dibilang. Sama kalau sepatu sih karena banyak yang apa istilahnya hancur kan bawahnya. Gua nggak punya tempat penyimpanan yang Proper, secara gitu. suhu kan mesti diatur tuh suhu berapa gua nggak tahu tuh supaya nggak cepat itu kan. Karena gue cari tahu, nah gue udah mulai ada 2 sepatu yang hancur tuh, bahkan yang gue masukin di ABB juga hancur kan. Hobi gitu-gitu tuh rada sayang sih Iya, menurut iya, gue. iya. Makanya akhirnya gue nggak pakai juga, cuma nafsu doang belinya doang, cuman akhirnya ya udahlah. Si anjing ini sempat ngeracunin anak-anak pas di ABB. Ben naruh Kobe Bruce Lee nih, gue sikat kayaknya. Oke banget gitu kan. Wah kalau Bruce Lee kita pasti berebutan dong, karena tahu value-nya kan. Gua pun belum lihat Bruce Lee yang mana nih. Dia main asumsi, nggak tahu. Kobe 6. Pas dibuka gini. Kobe 5. Pas dia buka gini nih, Bruce Lee nih, lu aja yang sikat bro. Soalnya Kobe 11 kan. Lu tuh Kobe Yang tinggi ya? terlalu- Yang tinggi? Enggak, yang lu Yang ini pendek Kobe tapi yang 11 yang low-nya. pendek. Oh lo maunya yang Kobe 6 ya? Iya, Yang Kobe yang 5, Kobe 5, Kobe 5. yang value-nya gede banget kan 5. Itu mahal ya? Jadi dia udah Kobe 5. Iya. Kagak. Hancur. Udah lu ambil aja bro, gak apa-apa. Emang ini nggak tinggi, nggak lu lihat aja tuh. Gue nggak terlalu, gue belanja nggak terlalu berani kok. Nah, pas lo stop itu, yang lo rasain tuh apa? Apakah lo lega atau lo ada kehilangannya? Iya lumayan. Hampanya ada tuh. Ada. Hampanya ada. Berarti mengkoleksi Ada fase stickers itu, tuh lumayan memberi warna di hidup. Lumayan, karena waktu itu
seru kan lu ngikutin nih, hilang tuh. Makanya begitu lu banyak cerita tentang brand yang sekarang, walaupun brand yang udah lama, gue lumayan agak lost kan. Gue lumayan lama nggak ngikutin iya, soalnya. iya, iya. Cerita Ada soal waktu brand ininya lokal, ya, iya, lost-nya brand itu. lokal. Satisfy, hilang tuh gue. Berarti ada lumayan mengambil part besar di hidup lu. Lumayan, hilang. Tapi kehidupan pribadi aman. Aman. Tapi andaikan gak aman juga. Pagi-pagi dimasukin ke situ juga. Andaikan ya. Oke. Nah, kalau ngomong flashback dikit ke tahun lalu nih, 2025, ada nggak yang bener-bener tanpa influence siapapun, tapi ini catch eye lo banget nih, anjing ini sepatu ini keren banget lagi. Tapi lo nggak dapat sekarang. Wah, itu pertanyaan bagus juga tuh. Yang tahun lalu lumayan, aduh gak ada lagi. Hilang lumayan setelah gue lama itu. Oh, soalnya lo nggak updating lagi ya? Iya, gue nggak updating lagi. Jadi tapi ya. segitu inginnya tuh gue agak hilang. Segitu inginnya akan sepatu jadi barang tuh hilang. Desire-nya agak hilang. Gue nggak terlalu yang diracunin sama dia, ya keinginan lo nggak yang kayak dulu lagi ya. Iya, Cuma, ini bagus. Beda. Ya lo tinggal curate dari Indro, racunin aja jatuhnya ya. gue tetap Ada pasti yang- karena ada beberapa kegiatan gue bisa syuting, gue tamu apa segala macem di TV segala macam. Gue juga nggak mungkin pakai sepatu yang sama terus kan. Sebenarnya mungkin aja, cuman janganlah gitu. Nah, akhirnya dorongannya lebih karena ya gue tanggung jawab pekerjaan gue gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ditanya itu mungkin gue belanjanya jadi tipis banget. Iya. Tapi ya sekarang jadi mulai ada lagi, ada Indro, ada lu kenal, Fitra segala macem, kesukaan akan ini brand, ada story-nya itu yang jauh gue Mulai dikit-dikit. Iya, buat gue nongol itu udah lagi lebih ya. seru. Iya, mulai nongol lagi nih. Tapi emang ngobrolin misalnya lo lagi talk show artis di satu TV gitu ya. Kadang tuh gue berpikir ada beberapa nama-nama besar yang anjing gue pengen dandanin lo deh. Tapi iya. Sama. Iya gak sih? Maksudnya gue nggak sebagus itu, tapi setidaknya Iya, gue iya. kasih saran dari sepatunya dulu aja deh. Coba deh, gitu. yang kita tahu unlimited untuk dandan. Lo kalau misalkan tiba-tiba drop, boleh dandanin Raffi ya? Lo kira-kira akan kalau lo akan dandanin lagi? Raffi Ahmad, Iya. nih, lo akan dandanin ini kayak gimana Iya. menurut dia? Lo kan merhatiin banget tuh. Nah, kalau berarti sih dia kan banyak kalau tuh. misalnya Raffi Visualnya menurut gua akan sangat sulit. Karena Karena terlalu menurut gua pasarnya apa yang mes lo ya. pakai itu kan harus keluar dari dalam kan. Gua nggak dapet itu di dia. Karena mungkin lo Jadi lo mau dandanin sekeren belum apapun. dapat karena mungkin lo secara personal juga belum pernah ngobrol. Mungkin Iya. satu, kedua, tapi dia nggak akan peduli juga. Lo mau pakai fish fin kayak, Iya lo sih. mau pakai double tap kayak. Jadi kadang yang dipakai Nggak ada itu- di ini hatinya ya. nggak ada. gitu. Jadi kalau Bukan orang kita Gimana serius. susah? Orang brandingannya kaya tuh gimana sih? Iya, enak kan, bebas aja. Gue mau pakai sendal ya orang tahu gitu kaya gitu. bener, karena apapun yang lo pakai, menurut gua lo harus own it juga. Iyalah, Polos-polosnya lo pakai gitu. Kayak misalnya mix and match ini nih udah super perfect buat gua karena dia own it. Kayak lo pakai Union Undefeated gitu, lo own it karena lo ngerti betul apa Iya. yang lo pakai gitu. Ah. Kayak misalnya di belakang kamera misalnya anak-anak yang hidup di zaman band-bandan gitu. Mereka pakai gua pakai kaos band, lo inget dong? Lagi zamannya Gua kaos cengin band, gue ke toko kaos band, gue beli apa band apaan tuh, Bro? Nggak tahu, gambarnya bagus. Iya. Nggak? Mobil-mobil kan Maylin. busuk begitu. Ya, Maylin tau nggak? Nggak tahu. Belum orang jawab ini nggak Apa judul lagunya I Love You apa gitu? Semua band ada lagu I Love You. Kalau yang paling keren siapa? Public figure yang menurut lo Rai itu on respect. Hah? Rai itu on set. Iya, kalau Rai Karena memang dia juga satu itu dan dia emang ada swaggernya Oh, yang iya, emang iya. dia dapat. di foto tuh dapat Iya. swagnya. Kalau gue ngelihat lumayan lama, Gading tuh ya Gading karena oke, memang dia main dia lama. circle-nya kan sama the locker kan. Jadi yang dia pakai untuk sepatu setidaknya Pilihannya, tahu gitu kurasinya oke pilihannya. lah. Kurasi sepatu ya. Iya. Kalau Siapa? gue overall Omes. Iya. Oh iya, Overall kalau Omes. tanpa Effortless ya. Effortless. Kayak lo pakai fitted tee, habis itu celana lo gede. Iya, naik motor, dia Omes rajin sih. Helmnya berut, beda Omes sendiri. rajin, Omes Iya. rajin. Pilihan motornya pun juga align juga. Terus fishman juga. Pakai fishman cocok maksud gua. Kan Itu lebih dia banget nih. Iya. Omes lebih dia tuh. gitu. Menurut gua dia. Menurut gua Omes. Iya, iya. Dari point of view lu, kira-kira tahun kemarin tuh yang paling layak dibeli 2025 worth of value secara function. Dari lu. Hah? Dari lu. Semuanya dari dia pokoknya ya. Nggak, karena emang gue belanja Iya, nggak iya. terlalu banyak. Waktu gue ke tempat dia untuk ngedrop barang, dan dia kan kalau nawarin barang anjing orang nih.
Dia nggak yang kayak, Ben, lu beli nggak gitu? Dia bawa box and Nggak. Gue duduk kan, gue bawa barang. Gitu. Nendro, gue bawa barang. Gue taruh, seret. Abis itu gue duduk di sofanya dia. Terus dia bilang, Ben, ini sisa size lo nih kayaknya, cobain aja. Dia tinggal sama dia. Terus gue dibiarkan sama sepatu itu gitu kan. Pas gue buka, pas gue buka kan, gitu Bagus kan. banget ya. Ada hand Momen clothing. Gue pakai dulu. Wah, masuk size enak. Wah, itu nyaman kan. Baru gue nanya, dia nungguin gue nanya kayaknya. Hand clothing apaan, bro? Ceritain sama dia. Berapa? Udah sikat. Nah menurut gua itu story kayak gitu yang menurut gua kena tuh di gua. Dan gua suka emang. Akhirnya sering gua pakai dan tetap kepake banget sepatu itu. Terus last but not least, Pesan-pesan. menurut lo message buat orang-orang yang mau mengkoleksi sneakers nih, untuk supaya punya clear mind, itu harus gimana sih menurut lo? Karena lo udah di fase yang lo koleksi, abis itu lo stop, abis itu lo ada desire tipis. Oke. Sekarang. Ya sneaker game kan orang beda-beda ya. Ada yang karena punya capital yang banyak ya udah mana yang lagi rame dia beli. Sikat. Ada yang cuma punya duit banyak pun tapi dia beli cuma yang dia suka. Kayaknya sih yang lo pakai nyaman sih. Ya, Nyaman tuh artinya bukan cuma nyaman secara performance ya. Tapi yang lu pembawaan lu tuh yang cocok sama lo, yang cocok sama lo, reflected sama lo gitu. Itu aja sih menurut gua. Bahkan yang menurut orang nggak cocok, tapi lo Kalau bagi lo memang suka, cocok ya pakai aja. karena barang biasa dipakai sama orang yang nyaman banget bisa kelihatan keren kan gitu. Tapi Tapi gue percaya itu. lu pernah kan pakai barang sesuatu yang berarti barang biasa aja, tapi orang nanya kan pernah kan? Sering. Ya apa Andre? Bro, sering. Ya, Gue tunggu banget tuh. menurut gua yang orang lihat itu bukan barangnya, Iya. tapi anjing. Gimana Wah, cara lu enak orang banget pakai, nih pakai baju how begini. it Gue pengen, looks on them gitu. gue pengen punya karakter gue tuh jadi kayak lu. Sebenarnya itu kan. Iya. Jadi menurut gue sih itu sih. Kalau ikut-ikutan, kayaknya kita juga udah umur segini, sustainability juga penting sih. Maksudnya lo nggak perlu kayak Iya. purchase terlalu Sustainability penting. Kalau lu, Paul, Setuju. kira-kira Kalau gue- message dari lu? Kalau gue karena masih tetap suka sneaker, makin sekarang pertama capital ya itu gue setuju quality over quantity sih. Jadi demi lu ngerem beli segala macam ya udah lu pilih yang bener-bener lu suka. Mungkin ya itu kayak kita punya banyak brand nyobain, cuman ya lu pilih yang terbaik lah. Either GR, lu nggak apa-apa GR, nggak mesti yang limited edition, collaboration apa segala macam. GR tapi yang lu pilih banget, yang bagus, paling nggak satu gitu. Yang lainnya juga per brand juga satu. Intinya quality over quantity. Kalau gua kurang lebih slightly hampir sama lah gitu. Cuman gua kolaborasi itu penting. Karena gua ngeluarin duit. Gua ngeluarin duit untuk sesuatu yang general potensi orang pakainya masih banyak banget. Which is kalau kolaborasi udah pasti kuantitinya dikontrol. Gue lebih ke situ. Karena balik lagi gua ngeluarin duit yang GR sama yang kolaborasi sama nih harganya. Gitu. Nah, tapi bisa terakhir itu dia. Gue nanya ke lu juga ada di brand, lu juga ada di apa namanya di culture-nya gitu. Buat brandnya sendiri sih, karena menurut gue yang bisa educate market itu kan brandnya kan. Nah kalau lu boleh suggest buat brands local brand dan brand luar lah. Oh berat nih kalau suggest lo kayaknya gue Brand lo, kan tadi ngomongin soal collaboration. Iya. Kalau kita kan sebagai consumer kan kita kan milih ya kan. Nah kalau brand kan dia mendingan lo keluarin brand-brand tuh yang kayak gini nih supaya marketnya juga tereducate dengan bagus what's quality the message brand gitu ya ibaratnya. Oke. Kalau kita ngobrolin Indo dulu ya. Kalau di Indo nggak tahu ya mungkin. Nah ini lucunya nyambung sama pada saat retailer mulai masuk. Pada saat retailer mulai masuk ke Indo, ada Atmos, ada Invincible, ada Papillon dan lain-lainnya. Appetite sneakers justru malah lebih turun. Kenapa ya? Karena very easy to get. Iya, exclusivity-nya hilang ya. Iya, resell-nya lo gampang dapatnya. Oversupply justru enggak sebenarnya. Enggak. Cuman Dari dulu segitu-segitu aja. retailnya lo berpotensi tuh dapat kalau lo luck pertama. Oke. Resellnya udah pasti gampang didapat. Ngerti nggak? Jadi sekarang, jadi kalau dulu tuh esensi mengkoleksi sneakers itu lebih ke Lu esensi get ya? nyarinya. Iya, Mau murah, journey-nya mau kan. mahal, tapi Betul. anjing akhirnya Betul. gue dapet juga nih sepatu. Betul. Kalau di sini, selama lu punya duit, lu pasti bisa Bisa. dapet sepatu. Iya. Karena aksesnya udah lebih mudah kan. Bener, gitu. Dan mungkin karena kita hidup di sini, gue nggak tahu mungkin orang-orang Amerika juga dan Jepang lain-lainnya merasakan hal yang sama. Kalau kolaborasi itu ya muternya di situ-situ aja.
Ntar kalau mas sama brand ini, ntar brand ini kolaborasi sama brand ini, akhirnya dua brand berkolaborasi dengan brand yang sama. Gitu. Jadi secara esensi tuh agak jadinya bukan, gue nggak bilang jelek, balik lagi tidak ada sepatu jelek untuk gue. Hanya itu sepatu bukan buat gue. Gitu. Jadi bukan sepatunya jelek. Karena Janji lo ya, jangan pernah bilang sepatu jelek ya. di depan kamera kan. Enggak lah, itu jawaban yang menurut gue wise-nya Indro banget sekarang. Gitu. Karena bener. Karena balik lagi karena gue ada di kaki, gue tahu betul proses mendesain itu tidak semudah itu. Iya kan? Pas lo ada di industrinya, Jadi lo harus menghargai setiap proses itu karena Betul. sepatu tuh gila banget. Karena desain sepatu tuh sesulit itu, apalagi kalau misalnya storytelling lu nggak kuat. Ngerti nggak? Lu udah susah-susah ngedesain, sepatunya nggak kejual. Betul. Ngerti nggak? Jadi banyak faktor lah yang membuat oke, ini bukan jelek, emang ini bukan buat gua secara message, secara desain, dan gua mungkin nggak cocok. Kayak naik kidang, gua bilang sama lu, gua nggak cocok kan? Iya. Gitu. Makanya gua nggak pernah. Gua pernah punya cuma 1-2 kali lah. Yang gua punya tuh SB yang Villanova. Kalau Paris London tuh beda. Itu gua keep buat archive. Paris Sebut London sama dia. staple. Yang penting disebut dulu. Tokyo. Tambahin lagi. City Ya ada Series lah ini itu- lagi. Panjang nih. Kurang lebih itulah kalau dari gua. Iya. Oke. Oke. Nih Panjang juga ya. selesai sudah Habis-habis. bincang-bincang Asik. seru overall mengenai sepatu ya. Ya. Karena memang Ceramics juga kita menggali pokoknya kita ngobrolin tentang Gak perlu dalam di sneakers, tapi lo ada di era itu, Ya. itu akan ada di sama channel ini. nostalgic ininya Ya. ya. Lo Ya. kan pasti punya cerita sendiri lah masing-masing orang. Betul, Ya, betul. Akhirnya Kayak selesai cerita gue sudah. banyak, ya kan? Apa? Ya cerita gue kan banyak. Oh, banyak. Betul. Banyak banget. Yang orang tahu sama yang nggak tahu kan. Ya. Yang nggak tahu dong, Pik, satu ya. Kalau band kayak rata-rata satu Indo tahu ceritanya. Kena lagi aja. Iya. Begitulah. Kenapa gitu? Thank you guys. Ben. Thank you. Thank you. Gue terima Thank you, kasih banyak sudah Aman. mau dateng, Ben. Thank you. Terima kasih. Kita Meluangkan waktu. Ceramics pamit undur diri. Undur diri. Dari episode bersama Ben Kasyafani. See you guys. See you guys.